Lo pernah nggak lihat orang yang udah kerja keras setengah hidupnya? Tapi begitu badai ekonomi datang, semua yang dia punya hilang, kayak ditiup angin. Tabungan habis, aset rontok, dan posisinya balik lagi ke awal. Dan sedihnya, itu bukan karena mereka malas atau nggak pintar. Kadang, masalahnya cuma satu. Mereka naruh kekayaan mereka di tempat yang salah. Lo mau kerja dari pagi sampai malam, lo mau hemat mati-matian, lo mau disiplin nabung tiap bulan. Tapi kalau tempat naruhnya keliru, ya semua itu bisa lenyap. Dan jelang 2030, banyak ahli bilang situasinya itu bukan sekedar naik turun ekonomi biasa. Ini kayak awal dari gelombang besar yang bisa nyebar global. Harga-harga makin goyang, dunia kerja berubah, teknologi makin ngegas, dan yang paling nyeremin, nilai uang bisa jatuh perlahan tanpa lo sadar. Makanya, sebelum lo injek 2030, ada 5 hal penting yang jangan lo simpen terlalu lama kalau lo masih mau hidup dengan kepala tenang, dompet aman, dan pikiran gak riwah pas krisis beneran datang. Oke, kita bahas pelan-pelan. 1. Uang cash terlalu banyak. Banyak orang mikir cash itu paling aman. Aman sih, di permukaan. Tapi ada satu musuh yang kerja diam-diam, inflasi. Inflasi itu kayak maling alus, nggak berisik, tapi tiap hari ngurangin nilai uang lu sedikit-sedikit. Lu ingin nggak harga makan siang 5 tahun lalu? Dulu belasan ribu udah kenyang. Sekarang 30 ribu pun kadang masih kurang. Dan saat krisis makin parah, inflasi bisa jadi 2 kali lebih ganas. Nilai uang tetap, tapi daya belinya nyusut terus. Cash itu penting bro, tapi bukan buat ditumpuk. Punya dana darurat? Wajib. Tapi kalau lebih dari 30-40% harta lu cuma nganggur jadi cash, itu sama aja lo nyodorin duit lu buat dimakan waktu. Cash itu kayak sabuk pengaman, perlu. Tapi kalau kebanyakan, malah bikin gerak lo ketahan. 2. Barang konsumtif yang turun nilai. Ini jebakan paling halus. Barang yang kelihatan kayak aset, tapi sebenarnya cuma beban. HP baru tiap tahun, sepatu mahal, barang branded, furniture mewah, hobi yang dipakai 2 kali terus dipajang jadi dekorasi. Semuanya itu bukan aset, itu cuma dekorasi hidup. Dan pas krisis, barang-barang ini jatuhnya parah. Kadang harga jualnya tinggal 20-40% dari harga awal. Dan yang lebih pedih, nggak ada yang mau beli. Orang pas krisis cuma fokus ke kebutuhan inti. Nggak ada yang peduli lo pakai brand apa. Makanya, kalau barang itu nggak bikin lo makin produktif, jangan ditumpuk. Beli barang boleh, tapi sadar fungsinya, bukan buat gengsi. 3. Aset yang banyak biayanya, tapi nggak ngasih penghasilan. Ini tipe aset yang diam-diam ngerusak finansial lo. Kelihatan keren, tapi nagih biaya terus. Mobil mahal yang jarang dipakai. Motor hobi yang cuma keluar 2 kali setahun. Rumah besar yang isinya cuma suara angin. Tanah di lokasi yang nggak berkembang. Properti kosong yang nggak disewain. Semua itu makan biaya. Pajak, listrik, perawatan, asuransi, servis, perbaikan kecil, dan itu jalan terus mau lo lagi kaya atau bokek. Di masa krisis, aset kayak gini bukan bantu hidup lo, tapi nambahin beban di pundak lo. Lo kerja keras bukan buat masa depan, tapi buat ngasih makan aset yang nggak ngasih apa-apa. Sebelum lo simpan aset kayak gitu, tanya, aset ini ngasih gue duit atau gue yang ngasih dia duit? Kalau jawabannya bikin lo diam lama, ya lo udah tahu artinya. 4. Bisnis yang nggak adaptif. Ini kategori paling emosional. Kadang kita sayang sama bisnis kita. Ada cerita, ada sejarah, ada perjuangan. Tapi dunia nggak peduli sama nostalgia. Sekarang semua pindah online. Pembayaran cepat, pesan makanan gampang, produk datang ke rumah, orang bandingin harga dari HP. Baca review dulu baru beli. Kalau bisnis lu masih jalan kayak 10 tahun lalu, itu bukan warning, itu alarm. Bisnis yang nggak digital, bisnis yang cuma ngandalin lokasi fisik, bisnis yang nggak punya database, bisnis yang dari dulu gitu-gitu aja. Di masa normal aja udah berat, apalagi pas resesi. Tujuan lo bukan mempertahankan bisnis lama, tujuan lo mempertahankan penghasilan. Kadang adaptasi itu artinya cabut, pindah haluan, mulai dari awal. Bukan gagal, tapi dewasa. 5. Aset digital yang tidak terurus. Nah, yang ini unik. Aset digital itu sebenarnya aset paling scalable, paling murah dijaga, dan bisa tumbuh paling cepat. Tapi banyak orang cuma punya, bukan ngurus. Bikin Instagram 4 konten terus hilang. Bikin channel YouTube, upload 3 video terus mandek.
Punya blog nggak pernah update. Belajar skill digital tapi nggak pernah dipakai. Beli domain, lupa password. Padahal kalau lo konsisten sedikit aja, hasilnya bisa gede dalam 3-5 tahun. Aset digital tuh bisa jadi sumber pendapatan pasif, portofolio kerja, mesin klien, media buat jualan produk digital, channel buat afiliasi, bahkan fondasi karir baru. Dan ingat, ekonomi makin digital, kerjaan makin digital, peluang makin digital. Kalau lo bangun aset digital dari sekarang, 2030 bukan menakutkan. Lo justru lebih siap dibanding orang lain. Intinya, krisis 2030 itu bukan hal yang harus lo takutin. Yang harus ditakutin adalah masuk ke krisis tanpa persiapan. Kalau lo simpen aset yang salah, pelan-pelan kegayaan lo ngecil, kerja keras lo hilang nilainya, dan hidup jadi makin berat. Tapi kalau lo simpen aset yang benar, lo bakal masuk krisis dengan kepala tegak, punya ruang buat ambil peluang, bisa jaga keluarga, dan tetap stabil meski keadaan di luar berantakan. Tujuan kita bukan cuma bertahan, tujuan kita adalah keluar dari krisis dengan posisi lebih kuat. Dan langkah pertama, berani melepas aset yang salah sebelum aset itu yang melepas lo. Kalau lo punya opini, pengalaman, atau prediksi soal krisis 2030, drop di kolom komentar. Like, share, dan jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan update berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro.